Bab 2141 Kaisar Yuan Mingzu dahulu. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak peduli apapun. Kaisar Zhou adalah pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Kekuatan super yang setingkat dengan leluhur Buddha Miling di benua Tianmi, pendiri dunia kultivasi, dan iblis bawaan. Shen Suang, jangan khawatir, katakan padaku apa yang terjadi. Suara Kaisar Zhou terdengar lagi, ketika kamu selesai, aku bisa menyelamatkanmu. Ya, Kaisar Abadi Zhou, para bawahan sebelumnya diperintahkan untuk menyelinap ke pengasingan untuk menjelajah. Shen Suang menceritakan pengalamannya sendiri berturut-turut. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu Kaisar Zhou yang abadi apa yang dilihatnya di alun-alun yang dipenjara. Karena setiap seniman bela diri di sekitar berbicara dengan penuh semangat tentang alam kekosongan surgawi, tanah pengasingan, dan tanah kultivasi. Jadi hal-hal baru yang diciptakan oleh Sulang ini juga diketahui oleh Kaisar Zhou. Selain itu, ada juga penggabungan dunia kultivasi dan benua klan Wu menjadi benua Miao surgawi. Setelah mengetahui semua ini, Kaisar Zhou langsung terkejut. Shen Suang, apa yang kamu bicarakan? Alam kekosongan langit berkabut, bisakah itu meliputi seluruh benua Tianmi? Siapapun dapat masuk untuk menjalani kehidupan kedua, dan dapat pergi ke tempat manapun di benua surgawi yang sebenarnya melalui alam kekosongan langit. Bagaimana ini mungkin? Berapa lama benua Tianmen terbentuk? Hanya 4 miliar tahun. Baru beberapa hari sejak benua Tianmen memutus intelijen. Bagaimana proyek yang mengerikan seperti itu dapat dibuat dalam waktu yang begitu singkat? Ada juga area kultivasi di pengasingan. Kecepatan kultivasi 100.000 kali lipat, ini terlalu dibesar-besarkan. Petik 2. Kaisar Zhou yang tidak dapat dihancurkan bertanya dengan tidak percaya, gelombang badai yang tak berujung telah muncul di hatinya. Sebagai orang kuat setengah langkah abadi, dia tahu betul betapa sulitnya menciptakan alam kekosongan langit dan tanah pengasingan 100.000 kali laju aliran waktu. Biarkan dia datang, itu sama sekali tidak mungkin selama 5 miliar tahun. Dia tidak dapat menyelesaikan formasi yang meliputi seluruh benua Tianmen sendirian, apalagi hal-hal lain. Setelah beberapa saat terkejut, ketakutan yang tak berujung muncul di hati Kaisar Zhou. Kaisar tak terbatas yang baru, Sulang. Tanpa diduga, sungguh luar biasa bahwa ada karakter seperti itu di alam semesta tak terbatas. Namun, bagaimanapun juga, kamu tetap mengikuti jalanku tanpa sadar. Itu juga kebetulan. Aku hanya akan mencari tahu lokasi pengasingannya. Tanpa diduga, dia tiba langsung di benua Tianmen. Kebetulan sekali aku telah mengembangkan semacam kekuatan supernatural sekarang. Benua surgawi, itu milikku. Tunggu suamimu meninggalkan benua Tianxuan, kamu akan sangat bahagia. Petik 2. Kaisar Zhou mencibir, dan pikiran muncul di hatinya. Shen Suang dikirim ke tempat pengasingan, dan sebelum itu, dia menggunakan simbol posisi yang dibuat oleh Kaisar Yuan Mingzu dengan kekuatan magis yang besar. Sampai batas tertentu, dia mampu melewati kekuatan waktu dan ruang yang lebih ganas dan merasakan keberadaan pelacak. Itu juga metode yang digunakan oleh Shen Suang untuk diposisikan oleh Kaisar Yuan Mingzu. Sulang tidak melihat petunjuknya, dan menangkapnya ke benua Tianmen untuk ditunjukkan kepada publik. Dan kali ini, Kaisar Abadi Zhou merasakan posisi Shen Suang dan mampu menyelesaikan beberapa hal melalui Shen Suang. Di mata Kaisar Zhou, jika kamu melakukan sendiri benua surgawi, tidak ada kemungkinan pihak lain akan terhindar. Meskipun benua Tianmi sekarang aneh, itu bahkan membuat benua Tianmi kehilangan banyak hal. Namun, dia adalah pendamping Tao Kaisar Yuan Mingzu, seorang pria kuat di alam abadi setengah langkah. Kaisar Abadi Zhou, bawahan sudah mengatakan semua yang mereka tahu. Tolong bantu aku. Petik 2. Setelah Shen Suang selesai berbicara, dia mulai meminta bantuan dari Kaisar Zhou. Jangan khawatir, sebentar lagi, benua berkabut surgawi akan dipegang di tanganku. Suara Kaisar Zhou terdengar lagi dan segera menghilang. Hahaha, Kaisar Abadi Zhou akan menyerbu benua surgawi. Apa Sulang, seorang sampah belaka, berani mengklaim sebagai kaisar alam semesta tanpa batas? Kamu harus mati. Sakit. Petik 2. Shen Suang mendapatkan keberanian dari Kaisar Abadi Zhou, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh dan mencibir. Namun,
Ini tidak mengimbangi rasa sakit yang tak berujung. Dia masih jatuh dengan cepat dalam rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya, berteriak seperti babi sisi lain. Di atas benua Tianting, di sebuah istana kecil, sebuah peta bintang besar muncul di depan seorang wanita cantik. Kulit wanita ini seperti lemak, dengan penampilan seperti bulan, lembut dan anggun, dan glamor. Namun, pada dirinya, ada keagungan yang kuat dan dingin yang tinggi. Tampaknya tidak ada yang pantas untuk melihatnya. Wanita ini adalah pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah, pendamping Tao Kaisar Yuan Mingzu, dan Kaisar Zhou yang abadi. Kecuali Kaisar Mingzu, tidak ada yang tahu nama aslinya. Mungkin hanya ketika Sulang melihatnya, dia akan tahu. Saat ini, Kaisar Zhou sedang melihat peta bintang di depannya. Peta bintang itu ternyata adalah model 3 dimensi, yang merupakan peta bintang lengkap dari alam semesta yang tak terbatas. Tentu saja, itu hanya peta bintang kasar. Semakin jauh dari inti alam semesta yang tak terbatas, semakin sedikit tempat yang tercatat pada peta bintang. Dan di tengah peta bintang, ada 4 benua yang menggantung. 4 benua yang ditandai Tianmi, Tianmeng, Tianting, dan Tianxuan adalah 4 benua yang berubah setelah fragmentasi dunia tanpa batas. Namun, tatapan Kaisar Zhou jatuh ke langit di atas benua. Untuk benua Tianmen, Kaisar Yuan Mingzu dan dia tidak terburu-buru untuk bertarung. Karena di mata mereka, benua berkabut surgawi sama dengan benua Tianxuan, dan perlawanannya terlalu lemah, dan mereka dapat disapu bersih dengan lambaian tangan. Dan sebagainya, mereka hanya membiarkan benua Tianmi, seekor anjing yang baru patuh, menggigit benua Tianmen. Tidak menyangka, anjing di benua Tianmi mematahkan giginya. Ini agak mengejutkan. Pada saat ini, Shen Suang ditangkap lagi di benua Tianmen, yang memungkinkan Kaisar Zhou untuk memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Kaisar Zhou hanya berencana untuk mengambil tindakan sendiri dan menghancurkan benua Tianmen terlebih dahulu. Dengan mengorbankan pelacak yang dibuat oleh suami, aku dapat mengirim beberapa orang kuat untuk langsung membunuh benua berkabut surgawi. Menurut berita dari agama Buddha di benua Tianmi, dikombinasikan dengan berita yang telah kuterima sejauh ini. Benua Tianmian seharusnya telah diambil alih oleh kekuatan yang tersisa di alam tak terbatas. Kekuatan terkuat seharusnya hanya memiliki level bayan, tetapi sangat mobile. Jika kau ingin menghancurkan semuanya, kau perlu mengirim lebih banyak orang. Aku berharap saluran ruang waktu yang dibentuk oleh Shen Suang dapat mendukungnya untuk sementara waktu. Petik 2. Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan memikirkannya, dan segera peta bintang dikumpulkan, dan sejumlah besar bahan dikeluarkan untuk menyempurnakan formasi khusus. Formasi ini, Anda dapat membuka saluran ruang waktu dengan mengorbankan Shen Suang. Dengan cara ini, Kaisar Zhou dapat mengirim bawahannya untuk menghancurkan benua berkabut surgawi. Pada saat yang sama, di pihak Sulang, dia sekali lagi memasuki kehidupan latihan yang membosankan dari siklus yang berulang. Waktu setengah hari berlalu dengan cepat. Sulang sekali lagi memanen basis kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar sel dinding kristal yang dipromosikan secara aktif, dan 12 latihan tipe waktu alam primordial yang mencapai tingkat dasar. Sebagai tambahan, fungsi pemberdayaan satu tombol diperbarui setiap saat. Klon yang mati dan pemburu harta karun yang terbang-terbang semuanya telah bersatu kembali. Saya dapat memberdayakan lagi. Setelah pemberdayaan, saya akan meningkatkan kultivasi saya. Kali ini, saya akan memilih beberapa promosi kuasi prime. Untuk veteran, Anda juga harus memilih beberapa dukungan. Pertama-tama, para kuasa prime dan orang-orang kuat yang telah mengalami ribuan pertempuran di kapal 10.000 domain. Petik 2. Sulang berpikir dalam hatinya, dan Suan bahkan menghubungi Hao Xingren dan yang lainnya untuk membawa mereka semua ke sana. Cepat, Hao Xingren dan 201 orang kuat lainnya muncul di depan Sulang. Yang mulia Sulang, saya ingin tahu apakah Anda punya perintah. Hao Xingren dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki di depan Sulang, meminta instruksi. Tidak ada yang besar, hanya untuk membantu Anda dipromosikan. Sulang tersenyum tipis, seolah-olah apa yang harus dia lakukan hanyalah hal sepele. Namun, Hao Xingren dan yang lainnya terkejut dengan senang hati. Melalui Jiang Wenzheng dan yang lainnya, mereka juga mengetahui bahwa Sulang dapat menciptakan 500 pembangkit tenaga listrik primordial setiap hari. Tetapi tidak pernah menyangka, kejutan itu datang begitu cepat.
Jangan membeku, semua datang untuk berbaris, satu persatu. Sulang mengaitkan mulutnya dan melambaikan tangan ke Hao Xingren. Ayo, Anda yang pertama. Ya, Yang Mulia Sulang. Hao Xingren segera mendatangi Sulang dan berlutut dengan hormat. Sulang mengulurkan tangannya dan menanamkan padanya aturan waktu dari alam evolusi 5, metode latihan, transformasi universal menjadi satu gambar, dan sedikit basis kultivasi. Tiba-tiba, basis kultivasi Hao Xingren telah meroket, dan ada kecenderungan samar untuk menerobos ke tahap primordial yang kedua. Bawahan berterima kasih kepada Yang Mulia Sulang atas pemberdayaannya. Hao Xing sangat gembira dan membungkuk kepada Sulang. Tidak perlu bersikap sopan, cepat dan menerobos. Sulang tertawa, dan segera melihat orang berikutnya, Zusan, ayo. Ya, Yang Mulia Sulang. Zusan sangat jelas tentang posisinya, dan dia tidak lagi bermain dengan Sulang di masa lalu, tetapi sangat serius dan penuh hormat. Dia mendatangi Sulang dan berlutut dengan satu kaki. Sulang mengangguk sedikit dan mengulurkan tangannya untuk menanamkan aturan, latihan, dan beberapa basis kultivasi yang sama padanya. Kemudian, Zusan juga mencapai titik kritis untuk menerobos alam primordial yang kedua. Selanjutnya, Zusan berterima kasih padanya dan mundur untuk berlatih. Sulang terus menanamkan pada sisa kapal kuat 10.000 domain. Dalam sekejap mata, 201 pembangkit tenaga listrik dari alam awal primordial semuanya ditanamkan dengan teknik kultivasi, aturan waktu, dan beberapa basis kultivasi oleh Sulang. Di antara mereka, 160 ahli alam primordial 1 yang semuanya mencapai titik kritis untuk menerobos alam primordial yang kedua. 41 kekuatan kuasi primer lainnya semuanya dipromosikan menjadi kekuatan primer sejati. Segera setelah itu, Sulang mengirim klon lain untuk secara pribadi memilih hampir 300 seniman bela diri, dan menanamkan aturan, basis kultivasi, dan teknik untuk mereka. Orang-orang yang dekat dengan Chu Xiaobei, Jiruxue, Murong Xianxian tentu saja tidak akan tertinggal. Ketika 500 inisiasi telah digunakan, Sulang mendapat lebih dari 200 bawahan baru dari alam awal primordial. Mereka harus ditempatkan di keabadian, dan kekuatan keabadian akan lebih ditingkatkan. Selanjutnya, teruslah berlatih. Alangkah hebatnya jika kamu bisa berkultivasi ke keadaan abadi dalam satu tarikan napas. Sulang berpikir dengan gembira, Suan bahkan terus meningkatkan sel dinding kristalnya. Waktu berlalu dengan cepat, sambil mengumpulkan basis kultivasi, Sulang terus meningkatkan sel dinding kristal sambil berlatih lebih banyak latihan. Tingkat kultivasi yang dibutuhkan untuk promosi dari Wuyan Primordial Beginning Stage ke Six Primordial Beginning Stage jelas jauh lebih tinggi daripada peningkatan For Yan ke Wuyan Stage. Jauh lebih tinggi daripada prajurit dengan level yang sama. Namun, kecepatan latihan satu kunci Sulang benar-benar tidak normal. Itu lebih dari 37.000 triliun kali. Oleh karena itu, setelah dia mengangkat 10 triliun sel dinding kristal, dia melihat lautan kultivasi dan menemukan bahwa itu sudah penuh. Dan itu bukan hanya kepenuhan. Tidak ada batas atas untuk lautan basis kultivasi, dan ketika penuh, ia terus-menerus mengumpulkan basis kultivasi, dan saya tidak tahu berapa banyak basis kultivasi yang telah terkumpul. Tidak peduli apa, itu pasti terobosan yang cukup. Sistem, berikan aku aturan waktu. Secercah harapan melintas di mata Sulang, dan segera memberikan instruksi kepada sistem. Ding, mulai padatkan aturan waktu. Tidak banyak perubahan dari proses terobosan sebelumnya. Pertama, aturan waktu dipadatkan ke dalam jiwa. Kemudian, pada saat terobosan, ia menyatu dengan sel-sel dinding kristal di sekitarnya di alam semesta yang hidup. Tidak lama, Sulang menyelesaikan terobosan dari 5 elemen awal primordial ke alam dasar primordial ke-6. Tapi ini belum berakhir, karena basis perbaikan belum dikonsumsi. Kultivator masih semuanya emas. Hei, fungsi latihan satu kunci tidak normal. Dalam waktu singkat, 2 terobosan di alam primordial dapat diselesaikan. Jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda harus menghabiskan 1 miliar tahun sebagai satuan waktu kultivasi. Sudut mulut Sulang menguraikan senyum ceria, dan kemudian memberikan perintah terobosan lainnya. Kali ini, aturan waktu yang dipadatkan telah memasuki tahap ketiga, tahap masa lalu. Tahap ini adalah langkah tersulit dalam memadatkan aturan waktu. Banyak sekali pembangkit tenaga primordial, kebanyakan dari mereka tetap berada di level awal primordial Liuyan, dan sulit untuk melangkah lebih jauh. Misalnya,
Miao Mingyuan dan yang lainnya di benua Tianmen, Wulang dan yang lainnya di dunia kultivasi. Bahkan jika dapat menembus ke awal Qian, sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Itu seperti Yinghua, seperti Han Li. Mereka telah berada dalam kondisi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena Sulang, akan sulit untuk melangkah lebih jauh dalam kehidupan ini. Namun, memadatkan aturan waktu dari tahap masa lalu sangatlah sulit bagi seniman bela diri primordial umum. Bagi Sulang, itu tidak lebih dari sekadar menghabiskan lebih banyak kultivasi. Ketika sejumlah besar perbaikan dikonsumsi, Sulang berhasil menguasai beberapa aturan waktu dari tahap masa lalu dan berhasil menerobos ke tahap awal Qian Prime, akhirnya alam Qian. Mulai sekarang, aku bisa melawan arus waktu sendiri. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, lalu melirik ruang hitam misterius itu, dan menemukan bahwa penjahat emas itu telah sepenuhnya berubah menjadi putih. Basis kultivasinya habis lagi. Tidak apa-apa, mari kita punya sedikit waktu lagi, dan kita akan dapat menerobos ke tahap awal Bayan Prime lagi. Dan ketika aku berlatih di pengasingan ini, waktu di luar sangat lambat. Agaknya ketika aku menyelesaikan terobosan dan keluar, aku tidak melewatkan 1 menit pun di luar. Sulang tampak senang, lalu memanggil panel atributnya. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level ranah, Qian Taichu. Level serangan, Jiuyan Taichu. Level pertahanan, Jiuyan Taichu. Level senfa, Jiuyan Taichu. Level ketahanan, Jiuyan Taichu. Level spiritual, ranah nirwana murni. Menguasai teknik sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi 1, makna mendalam tak terbatas, terlalu dasar, mendasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 49, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 49, fungsi pengiriman klon, level 48, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 48, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi susunan 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 25, fungsi peningkatan 1 kunci, level 9, 1 kunci fungsi dekomposisi tanpa level. Kekuatan tempur alam awal 9 Yan primal. Sejumlah besar latihan Taichu pendiri, serta sel dinding kristal yang jauh melampaui level yang sama, secara langsung meningkatkan kekuatan tempurku ke level 9 generasi. Ini berada pada level yang sama dengan Bliss dan Ruohai, dan sedikit lebih buruk daripada Bailian dan Posu. Namun, mereka telah berkultivasi begitu lama, berapa lama aku berlatih. Putaran kultivasi lainnya, mereka semua akan diinjak-injak di bawah kakiku. Sulang menatap panel atributnya dengan jejak keyakinan yang kuat di matanya. Segera setelah itu, dia berencana untuk terus berlatih. Jika dia bisa, dia akan pergi ke alam keabadian sebelum pergi. Namun, tepat ketika Sulang memejamkan mata dan berencana untuk terus berlatih, dia tiba-tiba mengubah ekspresinya dan matanya terkejut. Karena mata 9 yin dari lilin, roh server alam kekosongan surgawi, pemburu harta karun terbang sekarat dan klon, berita datang bersamaan. Sebuah peristiwa besar telah terjadi di daratan Tianmen. Berbaring, benua berkabut surgawi begitu stabil, bagaimana mungkin sesuatu yang besar bisa terjadi? Mungkinkah benua Tianmi telah menyerang benua Tianmenku? Itu tidak benar, kalau begitu Bailian masih bersaing dengan klonku. Siapapun yang mengumpulkan lebih banyak planet kehidupan alami dalam pertandingan. Petik 2. Hati Sulang muncul dengan berbagai kejutan. Secara bersamaan, dia juga melihat tempat terjadinya perubahan melalui penglihatan klon dan pemandangan perburuan harta karun yang terbang-terbang. Itu adalah rumah pertukaran, tempat orang-orang datang dan pergi ini, dan sangat makmur, tiba-tiba menjadi reruntuhan. Seluruh gedung pertukaran, dan dalam radius puluhan tahun cahaya, ada banyak binatang buas dan binatang buas yang menjarah di mana-mana. Sebagian besar binatang suci dan binatang buas ini dapat dilihat sekilas bahwa mereka dikendalikan secara paksa. Bagian lainnya memiliki kesadaran penuh dan dengan sukarela menjual hidupnya untuk Kaisar Yuan Mingsu. Dan tempat di mana kunci hati berada, Shen Suang, yang ditembus oleh rantai giok hitam, berubah menjadi lubang hitam besar. Diperkirakan Shen Suang meninggal dengan sangat ketakutan dan dendam. Kupikir aku akan diselamatkan oleh Kaisar Zhou yang abadi,
tetapi dia diperlakukan sebagai korban. Dan untuk lubang hitam itu, Sulang tahu sekilas bahwa itu adalah saluran ruang waktu yang besar. Dan itu seharusnya saluran waktu dan ruang yang mengarah ke benua Tianting. Bagaimanapun, Shen Suang berasal dari benua Tianting. Dan binatang buas itu juga bisa membuktikan ini. Benua Tianting. Aku tidak tahu bahwa cucu kura-kura itulah yang membantu Kaisar Yuan Mingzu menjaga benua Tianting. Awalnya aku berencana untuk pergi ke sana sendiri, tetapi aku tidak menyangka kau akan menyerbu lebih dulu. Sebuah seringai melintas di hati Sulang, dan kemudian melihat ke bawah ke reruntuhan gedung pertukaran yang jauh. Namun, dalam perjalanan waktu dan ruang, masih ada sejumlah besar binatang buas yang melonjak keluar. Sisi lain, keempat biksu junior termasuk Pulian masih mengenakan rantai giok hitam. Ada beberapa binatang buas yang terlalu junior yang mencoba menyelamatkan mereka. Namun, kekuatan kunci hati terlalu kuat. Qian Taichu biasa tidak dapat menyelamatkan Pulian dan yang lainnya, saluran ruang waktu yang kuat. Bahkan waktu dan ruang benua Tianmen tidak dapat dihentikan. Jika bukan karena pihak Kaisar Yuan Mingzu yang tidak memperhatikan benua surgawi pasti sudah tamat. Yah, aku juga ceroboh, dan membiarkan orang memanfaatkan celah dan langsung membuka jalur ruang waktu ke benua Tianmen. Untungnya, hampir semua yang kuat pergi ke area pelatihan di dalam dan luar pengasingan. Level prajurit yang dibantai tidak tinggi. Setelah itu, Jiang Wenzheng dan yang lainnya dapat dibangkitkan dengan menggunakan teknik reinkarnasi jiwa sumber tanah mayat. Selain itu, Shen Suang tertusuk oleh kunci penusuk jantung, dan saluran ruang waktu yang diubahnya juga terpengaruh, dan dia dipenjara di tempat. Saluran ruang waktu tidak bisa bergerak, jadi mereka hanya bisa muncul di sini. Hehe, bukankah ini untukku memainkan permainan tikus tanah? Aku ingin melihat berapa banyak hamster yang telah kau datangi untuk mati. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Sulang, lalu dia melambaikan tangannya untuk mengumpulkan semua binatang purba dan prajurit di dekatnya, dan langsung tiba di benua Tianmen, mengawasi dari kejauhan. Namun dia tidak melakukannya. Dari situasi saat ini, binatang-binatang suci ini jelas merupakan umpan meriam. Utusan yang sebenarnya tidak muncul sama sekali. Bagaimanapun, gedung pertukaran sekarang telah hancur, dan daerah sekitarnya juga hancur menjadi sebidang tanah putih. Biarkan binatang-binatang suci dan binatang buas ini terus menjarah. Cepatlah, para goper terkasih. Sulang menatap lorong ruang waktu, seringainya semakin kuat. Pada saat yang sama, dia segera mengeluarkan pengumuman melalui dunia virtual surgawi. Saat berikutnya, roh server kekosongan berkabut surgawi mengeluarkan pengumuman, apakah itu di alam kekosongan berkabut surgawi, benua surga, atau tanah pengasingan. Selama area yang dicakup oleh dunia virtual surgawi, semua makhluk mendengar pengumuman itu dengan jelas. Beberapa orang kuat menyerbu benua langit berkabut, dan para prajurit di atas tahap awal kuasi primordial, semua pergi ke gedung pertukaran untuk berkumpul. Dalam sekejap, seluruh benua Tianmen mendidih. Apa? Seseorang menyerbu. Sial, kita baru saja berada di jalur yang benar, jadi seseorang menyerbu. Cepat, berhenti berkultivasi, pergi ke gedung pertukaran untuk melawan para penyerbu. Jaga benua Tianmen. Ya, meskipun kekuatanku dangkal, tetapi demi benua langit berkabut, bahkan jika kita mempertaruhkan nyawa kita, kita harus ikut serta dalam perang. Petik 2. Banyak sekali kultivator berteriak kegirangan, berteriak liar, dan mengirim mereka ke gedung pertukaran melalui dunia virtual surgawi. Dalam sekejap, gedung pertukaran dengan sejumlah kecil orang penuh dengan kultivator di mana-mana. Yang mulia Kaisar Infinity, tolong biarkan aku menunggu perang. Yang mulia Sulang, aku bersedia bertarung denganmu, meskipun aku mati tanpa penyesalan. Petik 2. Banyak sekali kultivator membungkuk kepada Sulang, mata mereka panas, penuh kesadaran untuk melemparkan kepala dan darah mereka. Dan kalian para pejuang, setidaknya mereka semua berada di level kaisar tertinggi. Jika kalian tidak mencapai level dewa, kalian akan malu untuk datang. Saat ini, sekilas, ada banyak orang, dan ada sebanyak 10 juta kelas dewa. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dewa di bawah komandoku. Jumlahnya telah meningkat banyak dari sebelumnya, dan banyak dari mereka baru saja menerobos. Jelas,
kemacetan itu ditembus melalui tempat pengasingan. Namun, pertempuran ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh level dewa. Sulang menatap orang kuat kaisar tertinggi, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan keras, kalian semua adalah cadangan junior, jadi kalian tidak dapat dengan mudah menghancurkan mereka, pergilah dan berlatihlah untukku. Pernyataan ini keluar, nadanya nyaring, tidak ada bantahan. Keagungan yang kuat membuat tidak ada yang berani melanggar perintah. Baik, Yang Mulia, Kaisar Zhou yang Agung. Saya pasti akan berkultivasi ke tingkat dasar sesegera mungkin, dan berjuang untuk Anda. Petik 2. Petik 2. Para pembangkit tenaga listrik yang tidak bertuhan mengubah keengganan mereka menjadi motivasi, dan kemudian kembali ke tempat pengasingan dengan sangat patuh untuk berlatih. Dan tatapan Sulang itu jatuh pada semua pembangkit tenaga listrik primordial dan kuasi primordial. Tetapi semua yang tidak menerobos ada di sini. Di antara mereka, ada total 1236 yang kuat. Pada hari-hari awal, akan ada lebih banyak orang kuat, dan mereka benar-benar tak terhitung jumlahnya. Semuanya datang dan berdiri, menunggu Sulang mengirim pasukan dan jenderal ke pos di tak terbatas. Semuanya ada di sini, sangat bagus. Sulang menatap semua orang dan mengangguk sedikit. Pada saat yang sama, orang-orang seperti Yinghua, Han Li, Jiang Wenzheng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Sulang sambil menghormati mereka. Namun, Sulang telah menutupi napasnya agar tidak mengejutkan ular itu. Oleh karena itu, Yinghua DKK tidak menemukan apapun. Tentu saja, mereka tahu bahwa Sulang telah berkultivasi selama beberapa waktu di pengasingan, dan dia pasti akan membuat beberapa kemajuan, tetapi mereka tidak tahu seberapa banyak kemajuan yang telah dibuat. Pada saat ini, semuanya, kali ini, musuh benua Tianting telah menyerbu. Tetapi sebelum Tuan muncul, mari kita kendalikan medan perang terlebih dahulu. Sulang melihat sekeliling pada semua orang dan mengeluarkan perintah, binatang suci ini semuanya adalah teman yang dikendalikan, jangan bunuh mereka secara tidak sengaja. Ya, Yang Mulia Sulang. Yinghua dan yang lainnya juga tahu tujuan Sulang bersembunyi dengan canggung saat ini, dan mereka diam-diam memuji dengan bijak. Segera setelah itu, lebih dari 1200 pembangkit tenaga super junior semuanya menembak bersama, dan mulai berurusan dengan binatang buas dan binatang buas yang dikendalikan. Gemuruh, kedua belah pihak bertarung bersama. Kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya meletus, merobek bumi menjadi ngarai yang tak terhitung jumlahnya dan lubang yang dalam, dan magma menyebar dengan gila-gilaan ke permukaan seperti darah. Meskipun jumlah binatang buas dan binatang buas itu besar, tetapi ranah kultivasinya tidak tinggi, hanya ada beberapa dari selusin yang dikendalikan terlalu junior, dan sisanya adalah prajurit kecil. Oleh karena itu, lebih dari 1000 taichu ditembak bersama. Binatang-binatang suci dan binatang buas yang ganas itu langsung terkendali. Termasuk selusin binatang mistis yang terlalu mendasar, mereka semua terperangkap. Tetapi Pulian dan biksu lainnya langsung dibunuh oleh Sulang yang menggerakkan kunci menusuk jantung. Secara bersamaan, binatang-binatang suci dan binatang buas yang terus mengalir keluar dari lorong-lorong waktu dan ruang tiba-tiba berhenti mengalir dan tidak lagi muncul. Oh, sepertinya terlalu menonjol. Teman lawan sudah terkejut dan berhenti menggunakan strategi yang tidak berguna. Jadi, selanjutnya, teman di sisi yang berlawanan, kekuatan macam apa yang akan kau kirim untuk terus menyerang benua surgawi? Tentu saja, menyerah begitu saja. Sulang melihat lorong waktu dan ruang yang dilaluinya tanpa ada lagi binatang suci, dan ada sedikit rasa jenaka di hatinya. Namun, di permukaannya, dia sangat serius. Di sisi lain, seperti yang diharapkan Sulang, Kaisar Zhou yang abadi yang melancarkan perang invasi ke benua Tianmen sudah tercengang. Wanita Kaisar Yuan Mingzu menatap lorong ruang waktu dengan wajah penuh kejutan saat ini, mulut kecilnya terbuka sedikit, dan napasnya sedikit pendek. Aku tidak salah, kan? Lebih dari 1000 terlalu junior yang kuat, bagaimana ini mungkin? Benua Tianmen belaka, bahkan jika itu menggabungkan beberapa benua klan Wu dan alam kultivasi, dan menerima beberapa binatang mistis primordial, paling banyak akan ada lebih dari 100 awal primal. Petik 2. Total lebih dari 1000 kekuatan awal, dari mana ini berasal? Mungkinkah itu area pelatihan di pengasingan itu? Tetapi bahkan dengan laju aliran waktu 100.000 kali lipat dan energi langit dan bumi 1 juta kali lipat, mustahil untuk menciptakan ribuan awal primordial dalam sekejap. Ngomong-ngomong, Shen Suang menyebutkan sebelumnya,
apa yang Sulang telah ciptakan 500 Taichu dalam satu hari. Petik 2. Rasa tidak percaya yang kuat dan gelombang badai muncul di hati Kaisar Zhou. Dia tidak bisa tidak membandingkan Sulang dengan Kaisar Yuan Mingzu. Akibatnya, Kaisar dahulu Yuan Mingzu-nya tidak akan pernah bisa melakukan hal yang ajaib seperti itu. Bagaimana Sulang ini melakukannya? Tidak, aku harus mendapatkan rahasia ini. Selain itu, tempat pengasingan juga harus berada di tanganku. Itu mungkin kesempatan bagiku untuk menerobos ke alam keabadian. Ada juga alam kekosongan surgawi, yang sangat berguna untuk pengembangan peradaban kultivasi. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkomunikasi di dalamnya, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan sepanjang waktu. Mungkin, beberapa ide dan aura aneh dapat lahir. Benua berkabut surgawi ini, dalam waktu singkat, telah menjadi harta karun di mana-mana. Semua ini diciptakan oleh Sulang itu, pria ini. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Jejak kegembiraan tercium di hati Kaisar Abadi Zhou, dan matanya menunjukkan tatapan panas, sepertinya itu adalah masalah menangkap Sulang hidup-hidup. Menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa misterius dan kuatnya Sulang, dia hanyalah seorang ahli biasa yang terlalu junior. Benua Tianmen menunjukkan tren kemakmuran, tetapi semuanya masih di awal, itu adalah tunas yang dapat dengan mudah dimusnahkan, kekuatan yang dapat dibawa oleh saluran ruang waktu terbatas. Jika aku memaksakannya, aku khawatir itu akan berbahaya. Selain itu, aku harus menjaga yang timur, jangan sampai dia tiba-tiba menyerang. Menurut rencana sebelumnya, sejumlah besar orang dikirim untuk mengepung Sulang. Kaisar Zhou berpikir begitu. Dia telah menggunakan kecerdasan Bailian dan mengetahui metode aneh Sulang, dan dia secara alami akan merespons. Solusinya sederhana, kirim saja lebih banyak orang. Bailian dan yang lainnya tidak cukup, jadi Sulang akan memimpin mereka. Setelah mengambil keputusan, Kaisar Zhou mulai mengirim pasukan. Dengan cepat, 4 tokoh kuat di negara bagian 9 generasi, 10 tokoh kuat di negara bagian 8 generasi, dan 15 binatang purba di negara bagian kian muncul di depannya. Bawahan mengetuk pintu Kaisar Zhou yang abadi. Sebanyak 29 orang kuat yang berdiri di puncak piramida membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Zhou yang abadi. 29 orang kuat ini. Di antara mereka, 4 Jiuyan Taichu dan 10 Bayan Taichu semuanya berada di bawah komando Kaisar Yuan Mingzhou, yang untuk sementara mematuhi perintah Kaisar-Kaisar abadi. 15 binatang kian lainnya juga merupakan binatang utama. Itu dikendalikan dan dibudidayakan oleh Kaisar Abadi Zhou sendiri. Tidak buruk, selama lebih dari 4 miliar tahun, dia telah mengendalikan dan membudidayakan 15 binatang paling jenius dan membudidayakannya menjadi eksistensi yang kuat di tahap primordial kian. Dan Dongfang Tai yang tersembunyi di dalam benua Tianting. Aku hanya bisa menyaksikan harapan klan binatang mistis itu direbut oleh Kaisar Zhou yang abadi. Dia bahkan berkultivasi menjadi klan untuk menghadapi binatang buas dan antek-antek alam semesta yang tak terbatas. Semua orang dengarkan, ketika aku pergi ke benua berkabut surgawi, aku pasti akan menangkap Sulang itu hidup-hidup. Kaisar Zhou yang abadi tampak agung dan memberi perintah kepada 29 orang yang kuat, sisanya akan dibunuh tanpa ampun. Sebenarnya, informasi yang diperoleh dengan Kaisar Zhou yang abadi, Sulang juga mampu membunuh keberadaan alam kian, dan tidak dapat menghadapi keutamaan alam bayan. Demi keamanan, semua Taichu Bayan dan Jiuyan dikirim. Jika binatang suci alam kian tidak mampu menghadapi Sulang, mereka akan mengirim Taichu alam bayan. Pada hari-hari awal Jiuyan, Kaisar Abadi Zhou berpikir bahwa mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Ya, setelah menerima perintah, masyarakat segera pergi ke saluran ruang waktu. Dalam arti Kaisar Zhou yang abadi, 15 binatang suci dari awal mula memasuki lorong ruang waktu terlebih dahulu. Di sisi lain, Sulang menangkap sejumlah besar binatang suci dan binatang buas, dan untuk sementara mengumpulkannya ke dalam dunia dinding kristalnya yang kosong. Binatang suci dan binatang buas yang bersedia menyerahkan nyawa mereka kepada Kaisar Yuan Mingzu dibunuh dan diubah menjadi berbagai bahan di ruang penyimpanan Sulang. Pada saat ini, Sulang memimpin Yinghua dan yang lainnya, menatap saluran waktu dan ruang, siap bertarung kapan saja. Cepat, matanya penuh dengan niat membunuh, tetapi dengan jejak binatang buas yang berjuang melalui saluran waktu dan ruang, dia muncul di depan Sulang dan yang lainnya. Ini adalah naga biru, ditutupi dengan sisik putih cerah,
tanduk naga itu berwarna putih bulan, dan surai panjang di kepala naga itu berwarna putih tulang. Naga suci alam Qian, Sulang mengangkat alisnya, dan dia tidak menyangka bahwa para penindas benua Tianting akan mengendalikan binatang buas yang begitu kuat. Raungan, Changlong yang besar dan sangat perkasa itu meraung dan membunuh Sulang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kelelawar aneh lainnya dengan dua pasang sayap hitam dan merah bergegas keluar dari saluran ruang waktu, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan membunuh Sulang dan yang lainnya. Ini alam Qian lagi. Sulang mengangkat alisnya, dan kemudian menemukan bahwa King Luan lain di alam Qian telah keluar dari saluran ruang waktu. Di belakang, ada 9 naga tanpa kaki yang bergegas keluar dari saluran ruang waktu. Tepat pada saat itu, Changlong pertama yang bergegas keluar dari saluran ruang waktu telah terbunuh di depan Sulang. Yang mulia Sulang, cepat, lindungi Yang mulia Sulang. Aku menunggu Ning dihancurkan, dan aku tidak akan pernah membiarkan Yang mulia Sulang mendapatkan rambut velus. Petik 2. Yinghua, Han Li dan yang lainnya berdiri di depan Sulang, mengirimkan semua jenis kekuatan magis untuk menahan serangan Changlong. Namun, sejumlah besar waktu berarti membentuk perisai pusaran air di depan Sulang. Perisai itu terbentang, menyelimuti semua orang. Bagian luarnya penuh dengan kekuatan pembekuan waktu. Semakin dekat ke bagian dalam, semakin lambat aliran waktu. Saat hampir menyentuh perisai, waktu akan terus mengalir mundur. Dalam sekejap mata, ke-15 binatang super primer muncul. Tiba-tiba dunia berubah warna, dan ruang bergetar. Perisai pusaran waktu yang dipertahankan semua orang di awal dikonsumsi dengan gila-gilaan, dan mereka hampir menghilang saat melihatnya. Yang mulia, Yinghua dan yang lainnya menoleh untuk melihat Sulang, bertanya-tanya mengapa Sulang masih tidak menggunakan tak terbatas. Yah, 15 binatang. Mereka semua dianiaya dan dikendalikan secara paksa oleh binatang suci di benua Tianting. 15 tikus tanah kecil, tangkap mereka dulu. Pandangan serius melintas di mata Sulang, dan dengan lambaian tangannya, seekor burung phoenix dengan sinar warna-warni dalam warna merah menyala tiba-tiba muncul di dunia. Tweet, disertai dengan Feng Ning yang renyah. Napas yang tak tertandingi agung menekan ke bawah. Kekuatan arus balik waktu yang kuat menyelimuti penonton. Tiba-tiba, tidak hanya kekuatan perisai pusaran waktu meningkat tajam, itu juga stabil lagi, menghalangi ke-15 binatang suci di luar. Masih banyak kekuatan waktu yang dipadatkan yang ditekan. Dalam aliran perlambatan yang panjang, kepala binatang mistis tampaknya telah ditekan tombol gerak lambat berkali-kali. Mereka bergerak perlahan di udara, hampir lebih lambat dari semut. Selain itu, burung phoenix, sebagai yang teratas di antara binatang suci yang tak terhitung jumlahnya, secara langsung membentuk penindasan yang sangat mengerikan pada binatang suci. Terutama King Luan, hampir kehilangan semangat juangnya. Alam Bayan, itu burung phoenix dari tahap Bayan. Tidak heran Yang mulia Sulang tidak menggunakan tanpa batas, burung phoenixnya sebenarnya telah dipromosikan ke alam 8 Yan. Hahaha, dengan bantuan phoenix 8 bumi, kita dapat mengalahkan binatang suci ini bahkan tanpa angka tanpa batas. Petik 2. Setelah melihat pemandangan ini, Yinghua dan yang lainnya tiba-tiba bersemangat. Kaisar Zhou yang abadi di benua Tianting juga melihat pemandangan ini. Seekor burung phoenix di alam Bayan. Apakah itu yang dari wilayah 1000 besar Meteo Phoenix? Setelah dia diselamatkan oleh Sulang itu, dia memulihkan kekuatan tempurnya dengan sangat cepat, dan bahkan menyelesaikan terobosan. Sungguh luar biasa. Dimanapun Sulang muncul, orang-orang di sekitarnya mengalami perubahan yang sangat drastis. Ini sungguh menakjubkan. Namun, dengan seekor burung phoenix di alam 8 hubungan, adalah mungkin untuk menekan binatang buas di alam 7 hubungan, tidak lebih. Jejak keheranan muncul di hati Kaisar Zhou, yang langsung berubah menjadi seringai. Dia menoleh untuk melihat 10 orang kuat dari alam Bayan di sampingnya. Pergilah, tangkap Sulang itu kembali padaku, dan bunuh yang lainnya. Ya, Yang mulia Kaisar Abadi Zhou. Sebanyak 10 orang kuat dari alam evolusi 8 menerima perintah mereka, dan segera memasuki lorong waktu dan ruang. Pada saat yang sama, di benua surgawi, 15 binatang suci telah sepenuhnya ditekan oleh Phoenix. Bahkan jika mereka sendiri memiliki kekuatan waktu di tahap sebelumnya, dibandingkan dengan Phoenix, level mereka terlalu rendah. Saat ini, kekuatan waktu membekukan mereka di tempat,
tidak dapat bergerak maju selama setengah hari. Kunci, Sulang, melihat ke bawah ke medan perang dan melambaikan tangannya, kunci penusuk langsung menembakkan 9 rantai giok hitam, dan ke-15 dewa dan hewan semuanya terkunci. Tapi, Sulang tidak menggunakan efek penyiksaan dari kunci penusuk hati. Itu hanya memblokir 15 binatang suci. Bagaimanapun, ke-15 binatang suci ini dikendalikan secara paksa, dan Sulang ingin menyelamatkan mereka dari lautan penderitaan dan membawa mereka di bawah komandonya. Dalam sekejap mata, 15 binatang suci disegel oleh kunci yang menusuk hati. Dengan gerakan hati Sulang, dia segera membuka dunia sel dinding kristal yang luas dan menyatukannya. Tepat saat itu, Sulang, bajingan kecil, beri aku kesempatan. Teriakan keras datang dari saluran ruang waktu, langsung menyebar hingga puluhan juta tahun cahaya. Seorang kultivator tingkat rendah di alam primordial dengan basis kultivasi yang lebih lemah gemetar di tempat, kakinya lemas, pusing, dan ketakutan. Itu orang yang kuat di alam bayan. Ekspresi Jiang Wenzheng, Yinghua, Han Li dan yang lainnya berubah. Kemudian saya melihat seorang pria besar yang dipahat seperti marmer bergegas keluar dari lorong ruang waktu. Orang ini memegang kapak primordial Liuyan raksasa, merobek ruang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan bahkan kisi-kisi ruang langsung terkoyak. Selain itu, orang ini menggunakan cara percepatan waktu untuk dirinya sendiri. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia meledak, dan dia segera menghancurkan di depan Sulang. Yang Mulia Sulang, Jiang Wenzheng dan yang lainnya sedikit terkejut. Meskipun mereka mengikuti Sulang untuk melarikan diri dari bayang-bayang tubuh emas miling Buddha, mereka juga memenggal kepala klon Bai Lian dan Master Alam Kian lainnya. Tetapi, itu adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan alam bayan yang sebenarnya. Tentu saja, mereka ngeri tetapi tidak panik, karena ada Phoenix di alam 8 Yan yang menjaga Sulang. 7 pohon harta karun, semuanya tidak disikat. Phoenix itu langsung menghalangi Sulang dan yang lainnya, bulu ekornya yang panjang meledak dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni, dan langsung menyapu senjata-senjata pembangkit tenaga listrik alam 8 generasi. Berdengung, pria besar alam bayan itu membuat dengungan tumpul dari senjata di tangannya, dan seluruh tubuhnya terus-menerus gemetar, seolah-olah dia akan keluar. Kekuatan yang terkandung di dalamnya secara otomatis tersebar. Apa, kekuatan sihir macam apa ini? Dia benar-benar bisa mengguncang senjataku. Ekspresi pria hebat di tahap awal Agung Bayan berubah drastis. Tanpa berpikir panjang, sebuah aturan waktu yang kuat langsung meledak, yang memengaruhi Phoenix. Namun, Phoenix juga memiliki aturan waktu yang kuat. Kedua belah pihak setara, dan aturan waktu saling meniadakan. Saat berikutnya, leher Phoenix merdu dan mematuk dengan ganas. Paruh burung Phoenix yang elegan namun sangat tajam tiba-tiba jatuh di kapak Liuyan. Ding tercengang. Suara melengking hampir menusuk gendang telinga seseorang menyebar ke sekeliling. Kapak raksasa Liuyan terlepas dari tangan pria besar itu, berputar dan diselimuti oleh cahaya warna-warni. Dia langsung mengambilnya. Senjataku, kalian akan mati untukku. Pria besar itu sangat marah, dan dengan ganas menunjukkan metode rahasia yang meledak-ledak, napasnya membumbung tinggi. Semua orang yang hadir pada awalnya merasakan langit tenggelam, seolah-olah akan runtuh. Pada saat yang sama, ada juga orang kuat kedua dari alam 8 bumi awal primordial yang terbang keluar dari saluran waktu dan ruang, memegang tombak tajam hitam, matanya dingin dan tanpa ampun, dan dia tiba-tiba membunuh semua pemula primal. Tidak hanya itu, tuan ketiga dari alam primordial 8 Yan juga telah muncul di pintu keluar lorong ruang waktu, penuh dengan niat membunuh, seperti bintang ganas yang hidup. Di awal Tianmen, orang-orang daratan melihat pemandangan ini. Kulitnya tiba-tiba berubah. Tetapi, melihat bahwa Sulang tidak berniat mundur sama sekali, mereka tiba-tiba mengerti bahwa Sulang pasti memiliki keyakinan penuh. Sungguh, alam bayan kedua muncul di awal. Sulang akhirnya bergerak. Goper asli telah muncul. Permainan tikus tanah, resmi dimulai. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, mencubit dengan tangan kanannya, dan pedang Yutian langsung memotong, mematahkan pedang. Tiba-tiba, aura alam primordial Jiuyan yang mengerikan meledak. Aura pedang yang sangat kuat menebas keluar dari pedang Yutian, dengan keras membunuh pembangkit tenaga listrik alam bayan kedua. Aura pedang ini begitu kuat sehingga bahkan pedang Yutian tidak dapat menahannya, dan itu membuat gelombang pedang. Trik ini mematahkan pedang. Kendalikan semua yang ada di dunia. Setelah mencapai level ini,
bahkan aturan waktu dapat dipotong. Menghadapi trik ini, orang kuat di alam 8 Yan dengan tombak panjang tiba-tiba menjadi dingin, seperti jatuh ke dalam gua es, berdiri terbalik dengan rambut, dan bel alarm berbunyi di dalam hatinya. Tidak dapat dipercaya dan ketakutan. Dia tidak ragu untuk menarik kembali senjatanya untuk bertahan, pada saat itu, sebelum mematahkan pedang. Namun, apakah serangan Sulang mampu menghentikannya? Boom! Kekuatan pedang yang patah itu langsung menghancurkan tombaknya, dan kekuatan yang tak tertandingi itu merobek kulitnya. Segera setelah itu, sebuah kekuatan aneh merasuki alam Purbabayan yang kuat ini bergetar di sekujur tubuh dan mati di tempat. Ding! Kamu mendapatkan jiwa awal primordial asterisk 1, alam semesta kehidupan primal asterisk 1, fragmen tubuh primordial asterisk 8.695.600, material primal. Material kelas tak bertuhan, sumber kaisar tertinggi asterisk 963.263.611. Perintah sistem bergema di benak Sulang. Sejumlah besar jarahan langsung dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan dengan fungsi penjarahan yang sempurna. Sebuah patung alam bayan mati di awal. Manusia purba agung alam bayan yang telah kehilangan senjatanya dan para master bayan yang kuat yang bergegas keluar dari lorong ruang waktu dari belakang semuanya terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa berada di tahap awal Agung Jiuyan? Sialan, dia telah menyembunyikan kekuatannya. Dia awalnya adalah seorang master kuat dari tahap awal utama Jiuyan. Dia selalu berpura-pura menjadi babi dan harimau. Cepat, bertahan, bertahan. Petik 2 petik 2. Pada awalnya, semua alam bayan menatap Sulang dengan ngeri, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Mereka segera menjaga lorong ruang waktu dan membentuk barisan pertahanan. Jiang Wenzheng dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka semua benar-benar bodoh, pemikiran mereka mandek, dan seluruh otaknya kosong. Jiuyan terlalu junior. Ya ampun, sudah berapa lama waktu berlalu sejak benua Tianmen? Puluhan napas. Yang Mulia Sulang telah melonjak dari 5 generasi ke 9 generasi, dan dia melompat ke puncak awal primordial, dan dia mengambil langkah lain, dia adalah setengah langkah abadi yang kuat. Itu melawan langit, itu melawan langit. Abnormal, terlalu menyimpang. Itu benar-benar pantas menjadi Kaisar Sulang yang tak terbatas, yang berada di luar akal sehat. Pada saat yang sama, di benua Tianting, Kaisar Zhou, sang abadi, melihat seluruh proses tindakan Sulang melalui berita yang dikirim oleh bawahannya, dan dia sangat terkejut di dalam hatinya. Potong 2 orang di bawah komandoku. Sulang ini ternyata Jiuyan terlalu junior. Tidak, kekuatan tempurnya terlalu dasar untuk Jiuyan, tetapi wilayahnya tampaknya. Hanya kian, putra ini lebih jenius dari yang kukira. Dengan alam 7 alam yang memiliki kekuatan tempur alam 9, itu tidak pernah terdengar. Bahkan suamiku hanya memiliki kekuatan tempur tahap 8 generasi saat dia berada di tahap 7 generasi. Kaisar Zhou yang abadi bangkit dengan gelombang yang bergejolak di hatinya, dan pada saat yang sama, hatinya penuh dengan kemarahan, dan hatinya untuk menangkap dan mengendalikan Sulang menjadi lebih bertekad. Berikan aku keempatnya, 9 generasi kekuatan pertempuran primordial, ditambah 8 generasi Phoenix. Aku tidak percaya, kamu masih bisa menghentikan 4 Jiuyan Taichu sejati. Kaisar Zhou yang tidak bisa dihancurkan menunjukkan niat membunuhnya, dan segera memerintahkan ke-4 orang di sekitarnya. Salah satu dari 4 Yan yang kuat tiba-tiba berdiri dan memasuki lorong ruang waktu. Karena saluran ruang waktu memiliki daya dukung yang terbatas. Meskipun Jiuyan Tai Elementari dapat lewat dengan aman, tetapi kecepatannya akan lebih lambat. Jadi mereka hanya bisa pergi satu per satu. Namun, di mata Kaisar Zhou yang abadi dan 4 Jiuyan Taichu, sebenarnya, alam 9 evolusi yang kuat dapat mengalahkan semua orang di benua Tianmen. Hanya untuk mencegah Sulang melarikan diri. Mereka semua akan dikirim, dan tepat ketika Kaisar Jiuyan di bawah Kaisar Alam Semesta Abadi memasuki lorong waktu dan ruang di awal. Benua Surgawi, tidak berani menyerang. Kalau begitu, aku akan mengambil inisiatif. Sekarang giliranmu, goper kecil yang lucu. Sulang tersenyum dingin, melambaikan tangan kepada Jiang Wenzheng dan yang lainnya ke alam semesta kehidupan. Segera, dia memegang pedang Yutian dan langsung menghantam di depan Taichu alam bayan yang telah kehilangan senjatanya. Kemudian, di awal 8 dewa dan alam bayan, mereka dapat segera membentuk pertahanan.
Bayan Agung yang telah kehilangan senjatanya ini tidak dapat melarikan diri sama sekali, karena ia terjerat oleh burung Phoenix Sulang dari awal hingga akhir. Menghadapi serangan Sulang, ia tidak dapat melepaskan tangannya untuk berhenti. Tidak, tolong. Pria ini ketakutan pada awalnya, dan meminta bantuan dari 8 sahabat yang bertahan. Namun, 8 orang itu tidak bergerak sama sekali. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berani. Kesenjangan antara alam dasar dan alam kecil terlalu menakutkan, dan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang bersama-sama. Sebaliknya, jika lorong ruang waktu dihancurkan, mereka akan sendirian dan tidak berdaya, dan mereka pasti akan mati di sini. Saat ini, melihat 8 sahabat itu menempel pada saluran waktu dan ruang, mereka acuh tak acuh. Han Agung yang kehilangan senjatanya tiba-tiba menjadi putus asa. Apa? Teknik pembantaian tubuh yang kejam surga. Ia melakukan teknik rahasia yang meledak-ledak seperti orang gila, dan napasnya liar. Namun, dia masih ditekan oleh Phoenix. Alasan mengapa Phoenix adalah eksistensi teratas di antara binatang mistis yang tak terhitung jumlahnya adalah karena mereka secara inheren lebih kuat daripada rekan-rekan mereka. Dan alam bayan ini ditekan pada awalnya, itu telah sepenuhnya menjadi daging ikan sulang, biarkan saja dibantai. Menyerahlah pada kematian, mematahkan pedang. Sulang mengangkat pedang Yutian tinggi-tinggi, dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas, dan menebasnya dengan keras di tengah teriakan yang tidak dapat ditanggung Xiaoyou. Tiba-tiba, cahaya pedang yang sangat terang jatuh pada Taichu alam 8 Yan itu. Karena terjerat oleh Phoenix, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan cahaya pedang Po Yijian jatuh padanya dengan ngeri dan putus asa. Desis, cahaya pedang-pedang patah yang tertahan merobek pertahanan lawan. Efek dari pedang Yutian yang menghancurkan pertahanan dan kematian dipicu. Perintah sistem segera berbunyi, dan master kedua dari alam bayan awal, benar-benar jatuh. Segera setelah itu, tatapan mata Sulang tertuju pada tubuh 8 Taichu alam 8 iblis yang tersisa, dan tatapan mata yang terakhir memadat, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam.